Selamat sore semuanya. Ini aku bikinnya sore-sore sih. Oke, jadi sesuai apa ya? Keinginan dari kalian karena banyak banget temen-temen yang tanya tentang acara angkatanku 53 kemarin di acara puncaknya itu kenapa sih kok aku bingung terus aku nggak bisa jaga fokus dan lain sebagainya. Jadi aku mau sharing aja ke kalian ini mumpung sore-sore juga dan malamnya juga bukan malam Jumat ya, jadi harusnya aman. Jadi kita langsung aja masuk di ceritanya. Oke, jadi aku kan berangkat nih sama temen aku. Panggil aja namanya si Salsa. Ini aku samarkan aja ya, tapi teman-teman pasti tahu aku berangkatnya sama siapa, teman-teman sekolah ya. Jadi si Salsa ini tuh datang ke rumah aku sekitar jam 1. Nah jam 1 ini dia bantuin aku make up, bantuin aku buat bikin eyeliner dan lain sebagainya. Pokoknya bantuin aku gitu kan. Dan niatnya itu kita emang berangkat bareng. Nah setelah itu kan aku chat nih di grup kayak chat ini grup apa namanya tim nyanyi aku gitu kan ya, karena aku juga perform kan. Nah aku bilang aku telat ya karena harus ini itu gitu, karena jujurly aku juga masih dasar banget pengetahuannya tentang makeup. Ya sudah, setelah itu dibantulah aku ini si Salsa dateng kan ya, terus akhirnya dia bantu aku. Lalu kita juga sempet ngobrol-ngobrol bentar gitu kan di kamar aku ini. Ya awalnya kayak ya udah biasa aja, aku juga sehat-sehat aja gitu kan. Tapi emang sebelumnya tuh aku sempet sakit guys, dan sakitnya tuh bukan karena apa sih, sakitnya tuh emang bener-bener apa ya, mungkin karena faktor habis UTBK, yang dimana UTBK itu kan PKPM-nya kan cukup meresahkan. Nah di situ aku sempat sakit dan aku ya latihannya juga pakai ini baby fever gitu kan. Oke, setelah aku dan si Salsa ini tadi siap dan ya udah akhirnya kita turun kan ya, kita turun kan. Ini rumah aku ceritanya kos-kos aku ini di lantai atas, jadi kita perlu turun tangga gitu kan. Ya udah akhirnya si Salsa naruh helm, nitip gitu kan, nitip helm di rumah aku, dan dia titip make up juga karena kan waktu masuk di hallnya itu kan nggak boleh ya bawa make up. Ya udah dia nitip ke tas aku nih. Oke, setelah itu kita tuh berangkat jam setengah 2-an, kayaknya jam setengah 2 pas itu kita OTW. Nah OTW ini itu aku kan yang bonceng. Nah awalnya tuh ya udah kita ketawa-ketiwi biasa aja gitu kan. Ya emang nggak ada apa-apa gitu. Dan for your information, ya oke, ngomongnya bener sih. For your information itu kemana-mana aku memang bawa temen. Ini maksudnya bukan temen si Salsa ya, ini temen aku. Ya yang kalian tahu tentang Lala Lili itu. Nah mereka tuh ada gitu kan. Ya udah, karena aku yang mikir kayak kemana-mana aku berada, kayak kemana-mana aku apa ya, kayak mau kemana-mana itu pasti mereka ada gitu kan. Ya udah akhirnya ya Salsa juga nggak keberatan kan, dan Salsa mungkin juga nggak ngerasa gitu. Ya udah akhirnya parkirlah itu kan di bawah pohon di depan masjid ya kalau nggak salah, itu pokoknya dekat sama hallnya. Dan kita nggak tahu kan, wah ini maksudnya gimana, ini masuknya lewat mana, prosedurnya gimana, kita nggak tahu. Ya udah akhirnya kita naik tuh di hall yang pertama, kita lewat yang ini belok-belokannya lift gitu kan. Aku lewat situ, aku masuk itu awalnya kayak ya udah gitu kan. Lalu waktu aku ketemu nih, oh ternyata tim nyanyi aku di pojok gitu kan. Ya udah aku nyamperin. Nah si Salsa ini karena nggak ada teman-teman kelasnya ya kan, nggak ada teman-teman kelasnya, ya udah aku ajak kan kayak ya wes ayo Salsa ikut aja dulu gitu kan, sambil nunggu teman-temanmu gitu. Ya udah akhirnya ikut tuh Salsa sama aku, datanglah tek gitu.
Nyampe di tim nyanyi aku, di situ udah ada teman-teman sih, udah ada yang gitaris, udah ada dua guruku juga. Dua guruku ini bukan guru kelas ya, ini tuh guru BK. Nah, ya aku nggak mau sebut juga, pokoknya dua guru ini guru BK aku. Terus habis itu udah kan, habis itu aku kalau nggak salah itu duduk terus sempet nyari minum gitu kan. Nah waktu aku mau nyari minum kan sempet bingung tuh, kayak tiba-tiba aku langsung apa ya, kayak tiba-tiba ini loh, orang Jawa itu bilangnya kayak gelengan, kayak tiba-tiba pusing gitu kan, kayak dulu kok gini gitu kan. Dan aku ya nggak mikir apa-apa, aku mikirnya kayak oh mungkin karena aku deg-degan habis ini tampil gitu kan, karena aku juga biasanya kalau mau ada tampil atau ngapa-ngapain gitu kan pasti tiba-tiba deg-degan gitu kan. Ya udah akhirnya aku keinget kayak oh ya aku belum beregis gitu. Ya wes akhirnya aku ambil tuh surat keterangan orang tua yang buat regis. Aku nyari Rere kan ke belakang, Rere gitu. Ternyata Rere masih make up. Nah Rere ini teman aku ini gak nama samaran Rere ini, karena ya aku gak terlalu berhubungan sama ini gitu kan. Aku nyari kan Rere gitu, dan ya udah Rere bilang oh sel di depan, sel regisnya ada teman-teman gitu. Ya udah aku akhirnya ke depan kan, itu sempet lari kayak ya lari gitu kan, set nyampe regis kan. Setelah regis aku balik lagi. Terus ternyata si Salsa ini itu gak boleh masuk guys, karena dia juga maaf guys, tadi tiba-tiba ada gangguan jadi kepotong. Oke, lanjut. Jadi setelah Salsa ini kan ternyata gak boleh di dalam ya kan, gak boleh dalam ruangan gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku sama Salsa kepisah tuh, Salsa di luar, dan aku tanya sama temenku. Nah temenku ini tadi itu yang satu vokal juga sama aku, jadi partner vokal itu kita sebut aja namanya apa ya, Kak Re. Nah Kak Re ini tuh temennya Salsa juga kan, jadi satu kelas gitu. Nah dia tuh partner vokal aku. Terus aku tanya kan, loh Kak Re di mana ini Salsa gitu kan. Terus si Kak Re bilang oh ini Sel gak boleh Sel, karena dia bukan penampil gini. Akhirnya ya udah si Salsa ke depan tuh ya gak boleh masuk, nunggu temen-temennya dulu buat regis kelas gitu kan, karena emang aturannya yang disebarkan di kelas itu kayak gitu. Sudah sampailah pada temenku ini di skip ya, temenku ini bawa air minum gitu kan, nyariin, karena aku juga tiba-tiba kayak udah nggak fokus gitu loh teman-teman. Jadi aku kayak loh aku tiba-tiba gini gitu, aku juga nggak tahu. Bahkan aku ditanyain sama dua guruku ini juga nggak ngeh, kayak mereka ngapain gitu. Jadi aku nyantolnya tuh lama, padahal aku berangkatnya tuh sehat-sehat aja. Awalnya aku nggak ngeh sama sekali aku kenapa gitu kan. Terus agak lebih meresahkannya itu waktu ngapain ya, pokoknya aku udah bingung tiba-tiba aku mual gue gitu. Itu lama banget ya. Temen-temenku pada ini kan cek sound apa gitu, Kak Re juga kan udah siap lah ini itu. Terus guru-guru aku juga ayo selfie gitu ya, pokoknya ya segitulah, karena aku fokus sama diri aku sendiri gitu kan. Akhirnya aku mojok, aku dibalik apa kayak pilar gitu, akhirnya aku di situ diem gitu kan, huwe gitu. Terus datanglah satu guru aku ini yang ngeh gitu kan, dibawain lah ini air putih, dikasihin gitu kan. Ya aku kaget kayak kok mendadak baik gitu ya. Aku mikirnya kayak wah mungkin dia ngeh ada siswanya yang kenapa-napa gitu kan. Ya udah akhirnya dikasih air putih. Ya wes aku minum biasa. Terus aku mikirkan kok aku gini ya gitu. Dan aku sempat curiga sih kayak kenapa nih satu guru kok ketawa-ketawa gitu kan. Ya aku mikirnya kayak emang orangnya iseng gitu. Jadi ya udah aku nggak pikir panjang, aku masih fokus sama gue itu. Terus tibalah kita cek sound. Ya aku mau nggak mau harus mempersiapkan diri aku gitu kan. Ya harus apa ya, sebisa mungkin harus fit. Oke, sebisa mungkin aku harus fit. Ya udah deh,
akhirnya aku minum air putih. Terus aku sempet bingung kan, karena aku sempet nyariin gitu kan, ini teman-teman aku kemana si Lala Lili ini, karena aku di sini niatnya perform. Jadi ya udah, akhirnya disuruh tuh maju ke panggungnya kan. Maju ke panggungnya ini agak skip ya, karena ada beberapa pembicaraan yang aku lupa. Jadi naik ke panggungnya, udah tuh ya kita cek sound, terus gini. Setelah itu aku masih pusing nih teman-teman, aku masih pusing ya, walaupun dua guru aku ini agak jujur ngeselin. Ini aku bukan bermaksud untuk bertindak tidak sopan, karena ya emang ngeselin teman-teman, kayak ya wis gitulah. Satunya itu apa ya, kayak mengharuskan untuk aku segera pulih karena aku mau perform. Yang satunya itu apa ya, kayak meresahkan sekali gitu loh, hanya membantu dengan tertawa. Ya begitulah ya teman-teman, kalau kita memiliki guru muda yang sangat meresahkan. Jadi udah tuh selesai kan cek sound, terus sambil peracara selesai dari situ kita beres-beres kan, turun lagi. Nah di situ itu aku masih pusing, masih gue dan satu guru ini kita panggil aja Pak Topi ya, karena Pak Topi ini waktu itu ya topian gitu kan. Yang satunya kita panggil aja Pak Multo ya kan, karena kalau kita sebut namanya langsung itu emang produk pewangi pakaian, maaf nggak bermaksud. Jadi Pak Topi ini itu apa ya, kayak meresahkan sekali gitu loh teman-teman. Kayak di situ tuh siswanya tuh udah mau pingsan gitu kan, tapi bapaknya tuh hanya melihat dan tertawa-tawa ya gitu kan. Ya karena aku kan jadi bingung, kayak ini orang kenapa gitu kan. Udah siswanya huwe dan si Kak Re ini juga bingung gitu kan, dan adik-adik kelas juga melihatnya kayak apa ya, kayak you okay Kak gitu. Tapi aku kalau bilang kayak aku not okay gitu, itu kan kayak bagaimana gitu kan, karena aku dasarnya emang profesional gitu ya. Jadi aku harus tetap bisa perform sebaik mungkin gitu kan. Oke, next. Dan di situ setelah aku beberapa kali tampil itu malah apa ya, kayak pusing banget, tapi aku berusaha untuk selalu stay profesional karena aku udah terbiasa untuk menampilkan hal yang terbaik gitu kan ya. Dan di situ tuh aulanya tuh, hallnya yang buat aku acara angkatanku itu kayak stadion bola gitu loh guys. Jadi di atas itu kayak ada tempat-tempat duduk tribun gitu kan. Nah tribun ini itu gelap, nggak boleh didudukin sama selain panitia, jadi nggak boleh masuk gitu kan selain panitia. Dan aku di situ lihat kayak oh ternyata banyak yang bukan manusia di situ, dan ya aku bolak-balik gitu kan kayak ayo bergio, tapi ya nggak bisa karena mereka yang menunggu di sini. Dan seperti biasa aku akan menggambar mereka sih, salah satu aja karena kalau banyak kan tidak memungkinkan juga, karena apa ya, makhluk itu ada yang mau digambar, bersedia digambar, sama yang tidak bersedia digambar. Oke, karena di situ aku mendadak kayak tiba-tiba menjadi manusia normal, karena gak tahu kenapa ya teman-teman. Waktu aku berkegiatan di hall itu, yang biasanya menurut aku ya udah biasa aja melihat apa hal-hal yang tidak estetik gitu kan. Tapi waktu acara kemarin itu, jujur aku ngerasa kayak mungkin karena badan aku udah lelah gitu ya, udah nggak mampu normal, jadi ya capek teman-teman. Jadi aku nggak seberapa ngeh gitu loh, ini tuh ada apa-apa aja gitu, aku nggak seberapa ngeh. Jadi ya tiba-tiba kayak mataku tuh ya udah kayak sunyi aja, kayak aku lihat teman-temanku aja, lihat guru-guruku aja gitu, kayak ya udah kayak ada makhluk lain gitu. Ya mungkin ada sekelebetan, tapi itu cahaya teman-teman, kayak tiba-tiba orang hitam, orang putih. Tapi jujur aku
lihat bentuknya mereka tuh kayak gimana, makanya aku merasa kayak loh ini kok gini. Terus setelah aku perform, setelah aku capek itu aku sempet ini kan terbenturkan tanganku. Nah disitulah Pak Topi ini waktu aku duduk-duduk udah nyantai gitu kan ya, aku sambil makan donat kalau nggak salah. Nah di situ si Pak Topi ini bilang, Sel gitu kan, sebenarnya bapak tahu. Nah di situ aku pengen marah tapi nggak bisa karena udah lelah teman-teman. Rasanya itu ingin apa ya, aku di hallnya itu pengen pingsan tapi aku gengsi kayak gitu. Jadi akhirnya setelah aku udah kayak ngerasa astaga Tuhan gitu kan, cuman batin aja gitu. Ya udah akhirnya si Pak Topi ini guru PK aku tuh cerita bla 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 sambil ketawa ya. Lalu Pak Multo ini juga ikutan gitu kan. Wah ya udah akhirnya di situ aku cuma bisa diem, cuma bisa Tuhan gitu kan. Terus aku juga ngeliat gitu kan, ya ampun dua temanku ini ternyata nggak bisa masuk ke dalam area, makanya aku tidak ada bantuan energi ya teman-teman. Jadi aku udah mumet di pojokan gitu kan. Ini aku gak mau ceritain tentang percakapanku sama guru-guruku ini karena yaitu sebuah privacy tentang hal yang ada di sana juga. Karena namanya makhluk mata itu ketika kita bercerita itu pasti mereka tahu, dan aku tidak mau kalau ada hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ya si Pak bertopi ini bilang gitu kan kayak Sel bapak itu gini gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya kayak olah cukup tahu sih Pak gitu kan. Dan udah nih acara puncak pun berlanjut gitu kan, datanglah. Nah sekolah aku ini kan mengundang bintang tamu ya, seorang DJ muda gitu kan, cewek. Aku diajak tuh sama Pak Multo buat naik ke tribun. Ya kata Pak Multo bilang sih nanti kalau ada apa-apa bilang aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku naik ke tribun. Itu agak susah sih, jadi aku harus merosot gitu kan, agak susah. Dan ya waktu di tribun itu aku langsung merasa panas banget. Tapi karena di situ ada teman-temannya, ya aku enjoy aja sih, walaupun aku kayak sempet tolak gitu kan, kayak tiba-tiba linglung. Jadi aku di sana itu fokusnya udah kebelah teman-teman. Jadi aku diajak bicara sama Kak Re, diajak bicara sama Salsa, terus ada temanku juga, teman kelasku gitu kan. Itu ya udah buyar, kayak fokusku itu kemana-mana gitu kan. Jadi harus kayak gitu. Jadi bener-bener gak fokus aku di sana itu teman-teman. Kayak sudah, terus aku ninggalin tribun kan, karena aku ngerasa kayak di sini udah nggak ide banget sikonnya buat aku. Aku ninggalin tribun, aku ngajak Salsa ke bawah. Akhirnya aku kembali ke tempat duduk itu. Aku udah lemes ya kan. Terus habis itu singkat cerita aku izin tuh di Pak Multo, Pak saya izin pulang duluan ya gitu, saya udah capek, udah ini gitu. Terus Pak Multo tidak mengizinkan pulang karena tiba-tiba, ya bukan gak mengizinkan sih, kayak tiba-tiba di grup gitu kan, di grup tim aku nyanyi bilang gitu, ayo kita foto gitu. Ya udah akhirnya di situ aku foto dan ya benar hasilnya tidak estetik karena aku sudah lelah gitu kan. Ya udah akhirnya setelah foto aku pamitan sama teman-teman yang lain, sama guru-guru aku juga. Terus aku sempat nyamperin sama wali kelasku itu karena ya buat booster aja sih, karena kan aku sama wali kelas ini kayak satu frekuensi gitu kan. Ya udah akhirnya di situ sempat cerita-cerita, terus foto-foto juga. Dan ya udah aku akhirnya pulang sekitar jam 9 sama Salsa lagi. Tapi aku pulangnya cari nasi goreng dulu sih, soalnya butuh tenaga ya teman-teman, karena makanan di sana itu ya agak kurang recommended
bukan karena apa ya, terkesan tidak enak atau apa, itu enak kok teman-teman, cuman ya emang moodnya aku nasi goreng aja sih. Jadi ya udah, aku nyampe rumah itu jam setengah 10 malam dan aku langsung bersih-bersih, karena kalau aku nggak bersih-bersih pasti banyak yang ikut ya kan. Dan ya itu Lala bilang gitu, kayak dia bilang kayak gini, ih kakak ini bagaimana, kayak gitu. Ya aku nggak mau jawab apa-apa karena bukan aku yang tidak memperbolehkan mereka masuk gitu kan. Jadi ya begitulah. Ya udah, akhirnya aku bersih-bersih, akhirnya aku makan, dan aku besoknya panas. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak enaknya menjadi seorang anak yang sensitif itu ya kayak gitu. Kenapa-napa dikit, besoknya sakit. Kenapa-kenapa dikit, besoknya sakit gitu. Oke. Yaudah, setelah itu aku tidur mungkin sekitar jam setengah 11, jam 11-an. Sudah deh selesai. Kayak gitu teman-teman. Durasinya lama ya. Ya begitu. Dan kalau kalian penasaran apa aja sih Sen yang kamu lihat di sana gitu, sebenarnya yang aku lihat ya udah kayak biasa aja gitu, karena kan aku nggak kebantu energinya si Lala Lili ini tadi. Jadi ya aku nggak punya banyak energi untuk apa ya, untuk melihat apa yang ada di sana gitu loh. Cuman aku tahu makhluk besar apa yang ada di tempat acara aku itu tadi. Mungkin aku gambar, setelah itu aku upload deh kayak biasanya teman-teman. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih juga yang udah suka, sudah merangkul aku, tidak membuli, bahkan suka pada cerita-cerita sharingku seperti ini. Oke. Mungkin aku ada banyak sih kalau cerita itu ya. Tapi kalau yang ingin aku spill itu sebenarnya selain ini tuh ada lagi teman-teman. Tapi ya nanti aja lah kalau aku mood bikinnya. Oke? Sampai jumpa dan terima kasih. Yang makan jangan lupa baca doa kalau sudah selesai. Ya udah sih, itu aja. Bye bye. Selamat sore menjelang malam.